nikmatnya yang andai kita menghitungnya tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Utamanya adalah karunia tolabul ilmi, karunia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan belajar untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, fitini wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalahnya, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi terakhir, panutan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sekarang kita sudah sampai pada surat Al-Humazah. Ya, surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun celakalah atau kecelakaan likulli humazatil lumazah. Likulli humazah. Setiap orang yang suka mengumpat atau pengumpat, lumazah lagi suka mencela atau pencela. Syarrun wahilakun dalam tafsir Muyasar, syarrun wahilakun, syarrun keburukan, akan mendapatkan keburukan, wahilakun dan akan mendapatkan kehancuran, kebinasaan, otomatis di akhirat ya. Likulli muhtabin linnasi, setiap orang yang mencela, mencela aib orang lain, mencela kejelekan orang lain. Tu'anin fihim, dan juga suka mencaci maki orang lain. Jadi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ancamannya Gusti Allah ini bukan main-main. Apa itu wail? Wailun, celakalah. Ya, celakalah. Dan ini pasti benar, pasti terjadi nanti di akhirat. Oleh karena itu kita hindari menjadi orang yang suka mengumpat, ya, suka mencaci maki orang lain, mengumpat-ngumpat orang lain. Ya, belum tentu orang yang mengumpat dan mencaci maki itu lebih baik daripada yang diumpat. Apalagi zaman sekarang ya, kadang-kadang manusia itu suka sekali mengumpat, mencaci maki orang lain di medsos, di mana saja. Makanya kita hindari menjadi orang-orang yang humazah. Kita ingat-ingat firman-Nya Gusti Allah ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang suka mengumpat, ya, mengumpat-ngumpat orang lain, mencaci maki orang lain, misuh-misui orang lain, ya, menjelek-jelekan orang lain, apalagi hoax, ya, menyebarkan berita hoax yang tujuannya negatif, tujuannya untuk mencela. Masya Allah zaman sekarang itu. Makanya kita nggak usah ikut-ikutan ya, nggak usah ikut-ikutan menjadi orang-orang yang suka mencela, yang suka mencaci maki orang lain. Ya, apa istilahnya, ancamannya dari Allah bukan main-main. Apa itu wailun, celaka? Nanti akan ada terusannya ya, akan dibinasakan oleh Allah nanti di akhiratnya, akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi kalau kecelakaan wailun di sini, kecelakaannya bagaimana? Kecelakaan di dunia ya tidak diberi bimbingan oleh Allah, tidak diberi hidayah, tidak diberi petunjuk oleh Allah, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi petunjuk, celakaannya itu. Dikumpulkan bersama orang-orang yang suka mengumpat. Bahaya itu nanti kalau dikumpulkan bersama orang-orang yang mengumpat. Sehingga apa? Sehingga selalu ingin mengumpat dan lain sebagainya. Ya, dibiarkan dalam kegelapan oleh Allah Subhanahu nanti. Ketika di akhirat nanti, pahala pahala dia itu diambil, kemudian diberikan kepada orang yang disakiti tadi, orang yang diumpat, orang yang dicela tadi, dikasihkan semuanya. Ya, masih ada. Jadi nanti itu apa istilahnya, diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diumpat nanti itu akan apa? Akan
minta, akan mengadu kepada Allah, akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahalanya semuanya sampai habis ya. Sementara masih ada orang-orang yang menuntut balas. Orang-orang yang dicela itu masih menuntut balas. Sementara dia sudah tidak punya pahala lagi. Akhirnya Allah sebagai kompensasinya mengambil dosanya orang yang dicela tadi, yang dizolimi tadi, orang yang diumpat-umpat tadi, diambil dosanya, kemudian diberikan, ditimpakan kepada orang yang suka mengumpat, yang suka mencela, yang suka mencaci maki, yang suka menzolimi orang lain tadi. Itulah orang yang bangkrut, naudzubillah. Ya, makanya jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Jaga mulut kita, jangan sampai mulut kita membangkrutkan kita ya. Jangan sampai mulut kita membangkrutkan kita, jangan sampai HP kita membangkrutkan kita. WA membangkrutkan kita ya, Facebook atau apa sajalah, jangan sampai menjadikan kita bangkrut di akhirat nanti. Ya, kita puasa, rajin sholat, tetapi pahalanya dikasihkan kepada orang lain gara-gara kita tidak bisa menjaga mulut kita, tidak bisa menjaga jari kita untuk mencela, untuk mencaci maki, untuk ghibah, untuk mengolok-ngolok orang lain dan lain sebagainya. Nauzubillah semua, nauzubillah. Kemudian apa itu alladzi jama'a amalu wa'adadah. Kemudian Allah melanjutkan alladzi jama'a amalu wa'adadah, yaitu orang yang jama'a amalan, orang yang mengumpulkan harta wa'adadah dan menghitung-hitungnya untuk menyombongkan. Jadi asbabun nuzul surat Al-Humazah ini, asbabun nuzulnya itu ada salah satu orang kafir Quraisy di Mekah itu yang kaya raya, ya, yang kaya raya itu selalu mencemooh Rasulullah, selalu mencaci maki Rasulullah, bahwa Rasulullah itu orang yang nggak punya, bahwa Rasulullah itu orang miskin dan lain sebagainya. Pokoknya mencaci maki Rasulullah, membangga-banggakan hartanya. Ya, makanya kemudian turunlah ayat ini. Orang yang membangga-banggakan hartanya, orang yang kaya raya, tetapi pekerjaannya mencela orang lain. Ya, orang yang suka mencaci maki orang lain, orang yang suka mengemengkan. Kalau orang Jawa ya, orang suka mengemengkan, orang lain. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Itu asbabun nuzulnya ya. Jadi asbabun nuzulnya itu ada salah satu orang kafir Quraisy di Mekah saat itu, karena surat ini turun di Mekah. Itu yang mencaci maki Rasulullah dan mengunggul-unggulkan, ya, menyombongkan hartanya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga banyak orang-orang kaya kafir Quraisy itu yang menyombongkan hartanya, kemudian merendahkan kaum mukminin yang ada di Mekah saat itu. Kemudian di dalam kitab tafsir Muyassar disebutkan alladzi kana hammuhu jam'al mali wa ta'addudahu, yaitu orang yang hammuhu, yang keinginannya, himmahnya, ya, himmahnya itu semangatnya atau keinginannya atau obsesinya itu adalah jam'al mal, adalah orang yang selalu mengumpulkan harta, ya, selalu mencari harta, dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk. Wa ta'addudahu, dan juga yang menumpuk, menghitung-hitung. Maksudnya menghitung-hitung itu menyombongkan. Ya, ini saya sudah punya ini, saya sudah punya ini, di hadapan orang lain disombongkan hartanya, bahwa dia itu kaya raya, ditunjukkan. Saya sudah punya apartemen ini, saya sudah punya ini, sudah punya ini, sudah punya ini. Apa yang kamu punya? Ibaratnya seperti itu. Nauzubillah sama nauzubillah. Itu namanya wa'adatahu. Menghitung-hitungnya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyombongkan kesombongan diri. Ya, kesombongan diri. Sehingga dia itu menjadi kikir, sehingga dia itu tidak mau infak kepada Allah. Ya, mati takut hartanya itu berkurang, takut hartanya itu akan hilang dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita hindari menjadi orang yang obsesinya hanya mengumpulkan harta saja, obsesinya itu. Ya, inginnya dipikirkan tuh harta, dari waktu ke waktu dipikirkan harta terus, harta benda terus. Ya, sudah punya satu mobil, ingin punya mobil yang lain, kemudian dibangga-banggakan, saya sudah punya Pajero, saya sudah punya Lamborghini, ibaratnya ya, saya sudah punya ini itu, rumah saya di sini sini. Tujuannya apa? Untuk menyombongkan diri. Sementara dia orang yang bakhil, orang yang kikir, suka mencela orang lain, mencaci maki orang-orang miskin. Kalau ada pengamen bukannya diberi malah dicaci maki, dasar pemalas. Misalnya seperti itu, naudzubillah sama naudzubillah. Nah ya. Kemudian yang kedua, cara mengamalkan keinginan menggebu-gebu pada harta itu berdampak negatif loh ya, berdampak negatif untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk orang lain. Ya.
Orang yang sangat cinta dunia, menggebu-gebu ketika dia mengumpulkan harta itu dampak negatifnya luar biasa untuk dirinya dan untuk orang lain. Untuk dirinya menjadikan dia itu takut miskin, sehingga apa? Sehingga dia akan cenderung untuk kikir, ya, cenderung untuk bakhil. Kemudian juga cenderung untuk menjadi orang yang sombong. Ya. Coba kalau mobil kita, mobil yang jelek mungkin potensi sombongnya tidak ada ya. Tapi coba kalau mobil kita itu Lamborghini misalnya ya, atau Ferrari kalau kita jalan misalnya. Insya Allah potensi sombong itu tinggi sekali itu. Tinggi sekali potensi sombong itu. Ya jangankan seperti itu. Kadang mobil-mobil punya Pajero saja sudah kadang-kadang sudah ada sifat-sifat kesombongan dalam diri gitu loh. Ya, ini makanya keinginan menggebu-gebu pada harta benda itu dampak negatifnya luar biasa itu pada dirinya dan kepada orang lain juga. Sehingga apa? Sehingga ketika ingin kaya misalnya ya kadang-kadang itu dia direwangi untuk menipu demi kekayaan tadi itu kadang-kadang dengan korupsi, dengan kolusi, merampas hak orang lain, ya merampas hak orang lain. Jadi keinginan menggebu-gebu pada harta, obsesinya pada keinginan kaya raya itu, masya Allah luar biasa dampak negatifnya itu. Dampak negatifnya luar biasa. Dia bisa menjadi penipu, dia bisa menjadi bersekongkol, dia bisa, masya Allah, kadang-kadang hak orang lain terampas. Ya, hak orang lain terampas, bisa memanipulasi data, memanipulasi apa saja, masya Allah, untuk menjadikan kekayaan dirinya sendiri, ya, untuk meraih kekayaan dirinya sendiri. Masya Allah, tamak ya, naudzubillah, teman naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya ya, keluarga kita, anak-anak turun kita semuanya dijauhkan oleh Allah sejauh-jauhnya, ya, jauhkan Allah sejauh-jauhnya dari sifat-sifat seperti ini. Ya. Ini kemudian yang ketiga cara mengamalkan bagaimana ya semua orang tuh yang namanya orang pengen ya semua kadang-kadang hampir mayoritas orang lah ya kebanyakan orang tuh pengen kaya itu ya ya wajar lah tetapi jangan sampai ya jangan sampai nafsu kaya itu jangan sampai mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu keinginan tuh nafsu ingin kaya harus kita tekan sedemikian rupa ya. Kita tekan sedemikian rupa. Caranya bagaimana? Ya kalau saya dulu diajari sama guru saya ya ingin kaya atau keinginan yang menggebu-gebu pada kekayaan ya kita hindari. Tapi kalau kita dijadikan kaya oleh Allah ya kita syukuri. Kadang orang tuh nggak pengen kaya dijadikan kaya oleh Allah ya. Nabi Sulaiman tuh nggak pengen kaya tapi dijadikan kaya oleh Allah. Karena dijadikan kaya oleh Allah, dia dia mendapatkan kekayaan karena karunia dari Allah, bukan karena nafsu yang sangat menggebu-gebu sehingga menghalalkan segala cara tadi. Ya akhirnya Nabi Sulaiman ya mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am afur." Ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku. Aku kufur ataukah aku syukur? Nih ya, makanya kita contoh kalau dijadikan kaya oleh Allah ya misalnya di antara kita atau siapa saja orang mukmin yang mendengarkan ngaji ini jika dijadikan oleh Allah kaya misalnya ya jangan lupa contoh seperti Nabi Sulaiman hadza min fadli Rabbi ini adalah karunia dari Tuhanku ya, ashkur am akfur atau aku syukur atau aku kufur jadi Nabi Sulaiman tuh nggak ingin tapi dijadikan oleh Allah kaya raya ya seorang nabi ya seorang nabi ini. Kemudian apa caranya bagaimana? Ya kalau jadikan kaya oleh Allah digunakan untuk kebaikan-kebaikan ya, untuk sedekah sebanyak-banyaknya kayak Nabi Sulaiman itu ya. Nabi Sulaiman itu sampai apa tempat untuk masaknya itu wajahnya itu besar sekali untuk memberi makan rakyatnya itu. Jadi untuk memakmurkan rakyatnya Nabi Sulaiman kekayaannya itu, untuk ngurusi orang lain, untuk sedekah, untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau diberi kekayaan oleh Allah, meskipun nggak kaya raya ya, tapi kalau diberi kekayaan oleh Allah jangan lupa sedekah, ya, jangan lupa kalau bisa bangun masjid, ya, bangun musola atau misalnya saja ikut urun lah untuk mendanai syiar-syiar agamanya Allah, misalnya ya, untuk membantu pondok, misalnya ya, dengan memondokkan anaknya, misalnya untuk bantu pondok dan lain sebagainya. Jadi nanti insya Allah hartanya barokah, hartanya manfaat, hartanya tidak dipakai untuk membangga-banggakan diri, tidak dipakai untuk menyombongkan diri, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu dia mengira annama lahu sungguhnya hartanya itu akhladah akan mengekalkannya. Ayadunu artinya ia itu menyangka annahu
Dhamina li nafsi bihadzal mal alladzi jama'ahu. Ia menyangka dirinya itu terjamin dengan apa? Dengan harta yang sudah dikumpulkan tadi itu. Menyangka bahwa hartanya itu menjamin keselamatan dia, keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Dia mengiranya seperti itu. Lupa Allah, lupa akhirat. Ya, lupa Allah, lupa akhirat. Jadi menyangka bahwa hartanya itu bisa menjamin dia, menjamin kebahagiaannya dia. Padahal kalau kita renungkan, kebahagiaan itu bukan dari harta. Betapa banyak orang yang punya harta malah justru mendapatkan kecelakaan. Betapa banyak yang punya harta malah justru hidupnya tidak bahagia. Dan tidak sedikit orang yang hartanya pas-pasan bahagia. Tidak sedikit orang yang hartanya pas-pasan nyaman. Tidak sedikit orang yang hartanya pas-pasan, Masya Allah ya, berselalu berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak sedikit. Tetapi orang-orang yang kaya raya tadi yang diceritakan oleh Allah di sebelumnya tadi, menyangka bahwa hartanya itu bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa mengekalkan dia hidup di dunia dan di akhirat, bisa meloloskan dia, ya, bisa meloloskan dia minal hisab wal iflat minal hisab, meloloskan dia dari hisabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan sampai kita tertipu ya, cara mengamalkannya bagaimana? Ya kita jangan sampai tertipu, terperdaya dengan keberadaan harta benda yang dipunya. Jangan sampai tertipu, mengira bahwa harta benda itu dapat menjamin keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lupa bahwa yang menjamin kebahagiaan, yang menjamin keselamatan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ingin bahagia ya sedekah. Sedekah itu sumber kebahagiaan loh ya. Habis sedekah lah nanti hidupnya lah enak ya. Makanya sedekah itu Masya Allah, sedekah itu bahagia dunia akhirat. Betul, sedekah itu bahagia dunia akhirat. Di dunia diberi bahagia oleh Allah orang yang suka sedekah. Orang yang suka infak di jalan Allah bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Orang yang suka menolong orang lain itu bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Sebaliknya, orang yang tidak suka seperti itu malah justru membangga-banggakan. Ya, meskipun kelihatannya bahagia, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, tidak mendapatkan kebahagiaan. Ini kemudian yang kedua, kita berusaha selalu menyadari ya bahwa harta benda yang kita miliki ini semuanya tidak akan kekal. Suatu ketika akan menjadi rongsokan, akan menghilang di telan waktu. Ya, kalau kita jalan-jalan misalnya ya, dulu itu Ustadz sering jalan-jalan di Tugu Pahlawan sana. Itu kan banyak bekas-bekas rumahnya orang Belanda itu. Itu dalam benak Ustadz dulu itu berpikir begini, ini pada zamannya dulu sangat dibangga-banggakan, ini pada zamannya dulu. Pasti orang-orang Belanda bangga semuanya itu. Ya, bangga semuanya, meskipun dari hasil menindas pribumi, meskipun hasil dari melakukan kejahatan-kejahatan di Surabaya, ya, di Indonesia. Pasti pada zamannya dulu mereka bangga itu. Tapi sekarang jadi rongsokan ya. Sekarang ditinggali orang-orang Indonesia. Sekarang dipakai untuk ini, untuk itu. Orang sudah meninggal dunia. Ya. Tinggal mendapatkan kesengsaraan dari sengsara menuju sengsara. Naudzubillah, teman naudzubillah. Andai kata dia orang kafir ya, andai kata dia orang kafir. Jadi dalam benak Ustaz itu seperti itu. Dulu ketika jalan-jalan melihat peninggalan-peninggalannya orang-orang Belanda yang bangunannya megah-megah itu 100 tahun yang lalu ya, 100 tahun yang lalu. Makanya bisa jadi 100 tahun yang akan datang ya apa yang kita miliki hancur semuanya. Bahkan kita sudah nggak ada loh ya. Mobil yang kita bangga-banggakan rongsokan itu sudah 100 tahun lagi itu. Rumah yang kita bangga-banggakan, rumah mewah yang kita bangga-banggakan, suatu ketika nanti ya akan jadi rongsokan semuanya, barang bekas semuanya. Makanya jangan sampai kita berorientasi hanya melulu pada dunia, lupa Allah, lupa akhirat, cenderung untuk menyombongkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Itu adalah ujian dari Allah ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga cara mengamalkan, kita berusaha banyak menyadari bahwa harta benda dan apa saja ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab semuanya oleh Allah. Ya, kecuali 3 golongan ya yang tidak mendapatkan hisab yang bisa memberi syafaat. Antara lain adalah ya pejuangnya Allah Subhanahu wa taala, antara lain itu apa itu para ulama pejuangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya yang melalui hisab ini akan dihisab dari mana dapatnya. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatnya dari cara yang halal apa dari cara yang haram? Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Untuk apa saja dia belanjakan? Ya, untuk menuruti hawa nafsunya, untuk bermewah-mewah, untuk menyombongkan diri, atau untuk mendanai agamanya Gusti Allah, untuk kebaikan, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, apa saja ya, karena semuanya ini pada hakikatnya ya harta itu milik Allah yang dikaruniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kalla la yumbadanna fil khotamah. Kalla sekali-kali tidak, janganlah seperti itu. Atau sekali-kali tidak. La yumbadanna fil khotamah. Sungguh dia benar-benar akan dilemparkan fil khotamah di dalam khotamah. Dalam kitab tafsir Indonesia disebutkan laisal amru kama perkaranya tidak seperti apa yang ia sangka itu, bahwa hartanya itu bisa menyelamatkan dia, hartanya itu bisa mengekalkan dia, hartanya akan kekal, ya. Dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Itu persangkaan mereka. Padahal persangkaannya tidak seperti itu. Hakikatnya tidak seperti itu. Ya, kalla la yumbadanna fil khutamah, la yumbadanna ay la yutrohanna. Ia akan betul-betul akan dilemparkan. Kalau kita anak pondok itu belajar namanya ilmu nahwu ya. Itu di sini ada huruf taukid dua, la sama nun taukid. Ini menandakan bahwa sungguh betul-betul. Layut rohanna, layum badanna, la sungguh, yum badanna, sungguh-sungguh betul akan dilemparkan. Taukidnya double ini. La sama nun taukid. Double-double. Jadi sungguh betul-betul akan dilemparkan betul. Tidak akan bohong, betul-betul akan dilemparkan. Ini Allah yang berfirman. Finnar, dilemparkan di mana? Fil khutoma ai finnar, akan dilemparkan di dalam api neraka atau khutoma. Allati tahasyama kullama yulqa yang akan menghancurkan, meremukkan segala apa yang dilemparkan di dalamnya. Sungguh mereka itu akan dilemparkan Allah di dalam khutoma, yaitu api yang bisa menghancurkan semuanya, yang bisa meluluh lantakkan tubuh dia, menghanguskan dirinya sampai ulu hatinya, ya, sampai hatinya akan hangus semuanya, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah dari neraka hutomah ini. Ya, kita berusaha menjauhi sejauh-jauhnya segala sesuatu yang menjadikan orang itu dilemparkan oleh Allah ke dalam hutomah. Apa itu? Ya tadi itu. Dia menjadikan orang dilemparkan ke hutomah tadi. Satu, orang yang suka mencaci maki orang lain. Orang yang suka mencela orang lain. Orang suka menumpuk-numpuk harta, lupa menyedekahkannya, lupa zakat, lupa menolong orang lain, kemudian membangga-banggakan harta. Ya mereka itulah calon-calon penghuni neraka hutomah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ini. Makanya kita berusaha, anfusakum ahlikum naro, selamatkan dirimu, keluargamu dari api neraka, khususnya hutomah ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka hutomah ini. Makanya kita hindari, kita jauhi segala sesuatu yang menjadikan seseorang itu bisa masuk neraka hutomah. Ya apa itu? Ya tadi itu yang disebutkan ayat-ayat di awal tadi itu. Humazatil lumazah, orang yang suka mencaci maki orang lain, orang suka mengumpat-ngumpat orang lain, orang suka mencela, menghina orang lain. Ya, menghina orang lain. Naudzubillah. Sekarang kan banyak ya, kadang yang dihina itu para pejabat-pejabat tuh dihina. Masya Allah. Kalau dia jadi pejabat belum tentu dia kuat gitu loh, dihina padahal pejabat itu sudah ngurusi rakyatnya ya, ya terlepas dari plus minus lah namanya manusia, tapi ngumpat-ngumpat masya Allah ya, ngumpat-ngumpat mengata-ngatai dan lain sebagainya. Apakah takut mereka itu dengan ancamannya Allah Subhanahu Wa Taala? Yang diumpat sih enak ya, yang dicaci maki enak, nanti tanpa kerja dapat bayaran itu ya, tanpa kerja itu saja sebenarnya. Itu kalau kita mau merenungkan, orang yang diumpat itu sebenarnya diuntungkan, orang yang dicaci maki itu sebenarnya diuntungkan. Apa untungannya itu? Dia dapat dapat pahala cuma-cuma itu, dapat pahala cuma-cuma sebenarnya itu diuntungkan. Makanya ini kita harus hati-hati, kita harus waspada, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka mengumpat orang lain, mencaci maki orang lain, memaki-maki orang lain, orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, kemudian membangga-banggakan, ya, menyombongkan harta yang ia punya. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma adraka mal khutamah. Tahukah kamu apa itu neraka khutamah itu? Wa ma adraka ayyuhar rasul. Wa ma adraka, tahukah kau ayyuhar rasul, wahai rasul Rasulullah Muhammad, tahukah engkau wahai Rasulullah Muhammad, ma haqiqatun nar? Bagaimana sebenarnya neraka itu? Neraka itu bagaimana sih? Sebenarnya seperti itu. Neraka itu bagaimana sih? Gambaran neraka itu.
Makanya cara mengamalkan ayat ini bagaimana? Kita belajar dan berusaha mengetahui gambaran neraka, dahsyatnya neraka. Agar kita tidak menyepelekan neraka. Kadang orang tuh menyepelekan neraka. Ya meskipun guyon ya, enak masuk neraka nanti kumpul bersama artis-artis ya, bersama orang-orang kaya. Ya, kadang-kadang itu guyonannya itu seperti itu. Ya jangan sampai kita bercanda ya, meskipun bercanda jangan sampai. Jangan sampai menyepelekan yang namanya neraka. Jangan sampai menyepelekan. Makanya disebutkan wa ma'adraka mal hutamah. Tahukah kamu Muhammad apa itu neraka hutamah itu? Makanya kita imani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang neraka hutamah itu. Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan oleh Allah. Narullah, nar, api. Narullahi, apinya Allah. Al-muqadah yang dinyalakan. Ai inna sungguhnya neraka adalah narullahi, apinya Allah al-muqadah yang dinyalakan, allati min syiddatiha, yang karena sangat panasnya ini, tanfudu minal adsam ilal qulub, bisa membakar, bisa menghanguskan al-adsam, jasad, ilal qulub, sampai kepada ulu hati, hangus semuanya. Ya, hangus semuanya. Allati tatoli'u alal afidah. Allati, api tersebut adalah alati yang bisa membakar, tatoli'u alal afidah, sampai membakar sampai ke hati, membakar sampai ke hati, menghanguskan sampai ke hati. Tatoli'u alal afidah, afidah ke hati. Tatoli'u alal afidah, yang sampai kepada hati, ya, menghanguskan hati, saking panasnya itu. Ini jangankan neraka yang sangat panas sekali, neraka dunia saja kita nggak akan kuat. Makanya cara bayangkan neraka bagaimana? Mudah saja. Coba kita bayangkan jari kita masukkan ke dalam api kompor. Nggak usah nunggu lama-lama. 1 menit saja. Kuatkah kita? Nggak akan kuat. Kita nggak akan kuat. Padahal cuma 1 menit saja. Hanya jari, ujung jari saja nggak akan kuat. Apalagi kalau tubuh kita semuanya. Bukan hanya 1 menit. Ya, bukan hanya 1 menit. Berhari-hari, sesuai dengan kadar kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diampuni langsung masuk surga tanpa melalui neraka kalau diampuni oleh Allah. Makanya kita mohon ampunannya Gusti Allah. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bisa dibayangkan satu ujung jari saja itu kita nggak akan kuat. Apalagi kalau seluruh tubuh kita dimasukkan. Padahal satu harinya di akhirat adalah 1.000 tahun menurut ukuran kita. Satu hari akhirat itu. Fiyaumin kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Pada hari yang satu hari itu adalah 1.000 tahun menurut ukuran kamu. Makanya kita hidup di dunia itu nggak ada satu hari. Bahkan nggak ada setengah hari. Mungkin hanya waktu duha gitu saja dalam ayat yang lain itu. Dibanding dengan akhirat. Ya. Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Fiyaumin pada satu hari kanat miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Masanya itu seperti 1.000 tahun menurut ukuran kamu. Saking lamanya neraka. Kalau satu hari 1.000 tahun. Kalau dihukum 4 hari sudah 4.000 tahun itu. Masya Allah. Gak akan kuat kita ya. Gak akan kuat. Makanya jangan sampai ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melakukan kesalahan, menzalimi orang, menindas orang yang dulu-dulunya. Kita mohon maaf kepada orang yang kita tindas. Kita minta maaf kepada orang yang kita zolimi. Ya, kita minta maaf ya. Kemudian didoakan. Kalau nggak bisa dimaafkan, bagaimana? Orangnya mungkin nggak bisa ditemui. Sudah terlanjur, bagaimana? Didoakan saja, ya, didoakan. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Kalau bisa dikirimi Fatihah, ya, kirimi Fatihah, ya Allah. Pahala Fatihah ini saya berikan kepada orang yang saya celah, ya Allah. Al-Fatihah, ya. Misalnya untuk orang yang saya celah, ya Allah, Al-Fatihah. Kemudian berikan pahala yang saya baca ini kepada orang yang saya celah, ya Allah. Mudah-mudahan kau tidak menjadikan saya bangkrut, tidak menjadikan saya termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Kalau bisa seperti itu. Kemudian kita yang kedua, kita berusaha sekuat mungkin ya, agar betul-betul dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Ya. Kita betul-betul tidak kuat betul, dahsyatnya neraka nggak akan kuat betul. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya, bukan hanya kita saja, anak-anak kita semuanya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari namanya al-khutamah ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, ya, keluarga besar, keluarga kecil ataupun keluarga yang lain, keluarga kerja, keluarga apa saja, selamatkan dari apa? Dari khutamah tadi itu, ya, dari khutamah. Inna alaihi muqsadah. Sesungguhnya neraka hutomah itu, di dalam neraka hutomah itu alaihim atas mereka muqsadah, ditutup rapat-rapat.
Jadi orang ketika dimasukkan ke dalam api neraka hutomah tadi itu ditutup rapat-rapat, di open. Bisa dibayangkan tuh di open. Ayam saja kalau dimasak di open, dinyalakan api, kita bisa melihat tuh. Ya, kita bisa melihat di presto ya. Di presto kita bisa melihat itu matang semuanya, itu bukan hanya luarnya atau dalamnya juga matang itu. Ayam tuh kalau di open itu. Dan nanti khutbah juga seperti itu. Orang tuh di open. Ya. Apinya itu, masya Allah panasnya bukan main. Ya, masya Allah. Fi amadi mumaddadah lagi. Fi amadi mumaddadah mereka diikat. Mumaddadah diikat pada tiang-tiang yang sangat panjang. Diikat agar tidak bisa lolos. Masya Allah ya, naudzubillah, naudzubillah. Makanya orang yang imannya kepada Allah kuat itu membaca ayat seperti ini merinding. Ya, merinding, takut sekali merinding betul. Sehingga apa? Khusyuk berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku, selamatkan keluargaku, anak-anak, istri semuanya, orang-orang mukmin, orang-orang mukminat, orang-orang muslim, orang-orang muslimat dari api neraka hutomah ini ya Allah. Kami nggak akan kuat, betul-betul kami nggak akan kuat. Ya. Ini kalau orang-orang yang diberi oleh Allah karunia iman yang kuat ya, yang betul-betul melihat mata hatinya melihat, ya, melihat apa yang difirmankan oleh Allah ini pasti terjadi. Makanya dia khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, cara mengamalkan bagaimana kita imani penjelasan dari firman-Nya Gusti Allah ini bahwa hutomah adalah neraka yang sangat panas yang bisa menghanguskan tubuh sampai ke hati. Penghuni-penghuninya dibakar dalam keadaan rantai terbelenggu, di open lagi ya, ditutup lagi sehingga dia nggak bisa keluar. Makanya kita berlindung kepada Allah dari neraka hutomah. Semoga kita, keluarga kita, teman-teman kita, umat Islam pada umumnya semuanya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka hutomah ya, bukan hawiyah ya, neraka hutomah tadi. Amin Allahumma amin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Agung. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Iya, matur nuwun sangat Ustaz atas pemaparan dari 9 ayat dari surah Al-Humazah ini, matur nuwun. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau menanyakan hal yang lain dipersilakan. Monggo. Terkait dengan yang mengumpat tadi gitu, ayat pertama gitu. Itu kan saat ini sedang sangat terkait ya, dengan kehidupan kita di dunia kesehatan karena beberapa saat ini ada apa namanya ya dalam tanda kutip kedoliman ngoten nggih. Ada beberapa sejawat dokter khususnya dokter anak yang mempertahankan sesuatu hal yang menurut eh, apa namanya menurut orang kedokteran itu betul dalam hal contohnya apa ya, ya istilahnya itu kolegium begitu gitu. Nah kemudian ada beberapa semacam aksi begitu ya untuk melawan kezaliman tersebut. Nah, itu bagaimana agar kita tidak sampai termasuk dalam pengumpat ini ya, dalam hal ini kan pemerintah gitu. Pemerintah yang mungkin kita anggap dolim tapi kita ingin mengingatkan gitu Ustaz. Betul. Ya, uh, bahasa lainnya mungkin mudhaharah ya dalam bahasa Arabnya itu atau demonstrasi. Ya, demonstrasi. Ini diperbolehkan Mas Agung sepanjang tidak melakukan mafsadah, sepanjang tidak berbuat onar, berbuat anarkis, tidak mencela dan tidak mencaci maki. Ya, jadi tetap boleh, tetapi tidak boleh sampai mencela apalagi mencaci maki dengan bahasa yang santun ya. Jadi udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik, mungkin demonstrasinya dengan elegan lah ya, dengan cara yang elegan, bahasa-bahasanya jangan bahasa provokatif, jangan bahasa yang mencaci maki, hindari bahasa-bahasa yang menjadikan menjelek-jelekan orang lain. Jangan seperti itu. Jadi bahasanya harus betul-betul diatur, jangan sampai bahasa yang tidak diperlukan secara syariat. Makanya boleh-boleh saja ya mengungkapkan apa yang ya namanya kita negara ya bernegara dalam bernegara itu bebas menyalurkan aspirasi
tetapi harus disalurkan secara secara baik, secara elegan, kemudian disalurkan sesuai dengan yang di legal lah ya, yang diizinkan oleh undang-undang kita. Jadi nggak apa-apa, tapi hindari sebisa-bisanya ya untuk tidak mencela. Betul, hindari sebisa-bisanya. Ketoh kita mencela itu nggak akan kok, nggak bisa merubah keadaan gitu loh. Kadang-kadang mencela tuh justru malah kita cela malah justru marah. Ini kalau saya lihat seperti itu ya. Justru orang salah kalau kita cela itu malah justru malah dia tuh lari malah. Caranya bagaimana? Ya jangan dicela dengan cara yang baik-baik. Kalau kita cela, kita caci maki, apalagi di hadapan umum tuh kadang-kadang malah menjadikan dia itu tidak bisa masuk nasihat. Padahal tujuan kita kan untuk memberi nasihat agar dia menjadi baik. Bukan untuk menghukum mereka ya, tapi untuk memberi nasihat. Makanya Hadratus Syekh Imam Syafi'i itu dulu dawuh, kalau saya salah, ya jangan ingatkan saya di hadapan umum, tapi datangi saya, tegur saya empat mata, ya tegur saya empat mata, datangi saya gitu loh. Jangan jangan kamu tegur saya di hadapan umum. Karena sifat manusia seperti itu. Justru malah kita umpat, kita caci maki, itu kadang-kadang malah tidak apa ya, tidak kontraproduktif lah kadang-kadang, tidak terlalu produktif. Justru malah yang produktif kadang-kadang melalui jalur-jalur yang dengan cara yang elegan itu. Ya bolehnya boleh sih misalnya demo pada orang yang membuat kebijakan yang apa, tapi ya sekali lagi kita demo tidak menggunakan bahasa yang provokatif, bahasa yang mencela, mencaci maki, yang mencemooh dan lain sebagainya. Ya, itu Mas Aku. Jadi mudzaharah itu boleh, nggak apa-apa menyampaikan aspirasi, tetapi tetap harus dijaga dengan etika, kita punya akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, ya dengan akhlak yang terpuji dan lain sebagainya, Mas Aku. Baik, itu nuhun Mas. Oh, dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Satu pertanyaan terakhir. Kemudian kalau terkait dengan mengumpulkan harta gitu, Ustaz, itu kan ya beberapa saat yang lalu mungkin kami juga uh, muncul pertanyaan gitu. Karena kan kalau dalam budaya Jawa biasanya itu misalkan punya anak tiga itu disiapkan rumah satu-satu gitu. Gitu. Kemudian apa ini? Ya seperti itu gitu. Nah, maksud kami ingin bertanya apakah dalam kategori kita itu mengumpulkan mengumpulkan harta apabila kita itu memikirkan untuk masa depan keluarga kita begitu. Dan kemudian apakah ada batasan untuk maksimal kita bersedekah ke orang lain gitu ya. Nah, artinya seperti yang sedang viral juga itu kan ada seorang artis yang dia kaya raya, kemudian memiliki banyak sekali yang disantuni begitu. Nah, pada akhirnya dia meredup keartisannya kemudian jadi jatuh miskin gitu. Nah, itu kemudian dia dan viral, nggak boleh kita terlalu apa namanya me, apa ya memberikan harta kita ke orang-orang lain untuk sosial begitu. Nah, itu jadikan agak membingungkan bagi kami. Betul, Ustaz. Ya, yang pertama Mas Agung, eh, mengumpulkan harta di sini itu maksudnya adalah dia itu menumpuk-numpuk harta dan tujuannya sehingga menjadikan dia itu tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti zakat, sedekah diabaikan ya. Zakat, sedekah diabaikan. Kemudian ya dia orientasinya hanya menumpuk-numpuk harta itu untuk kesombongan, ya untuk kesombongan, tidak didasari dengan keimanan, untuk kesombongan dan lain sebagainya, untuk menyombongkan diri lah. Kalau misalnya kita misalnya menumpuk harta untuk membuatkan rumah kepada anak, jika tujuannya baik ya tidak apa-apa, asalkan tetap saja ya zakat harus dikeluarkan, ya tetap saja menjalankan syariat. Ya, zakat harus dikeluarkan, tetap sedekah tetap dikeluarkan, jangan melupakan, ya jangan melupakan. Dulu itu ada seorang sahabat namanya kalau nggak salah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sakit sedang sakit dijenguk oleh Rasulullah itu memang kaya raya Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah itu kaya raya. Kemudian dia pengen menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah karena dia waktu itu sakit ya. Ya Rasul saya
mau menginfakkan semua harta saya untuk Islam. Jangan, katanya dawuhnya Rasulullah. Jangan, kamu punya anak, ya, kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya keluarga. Jangan. Kalau begitu, jangan semuanya. Ya Rasulullah menjawab, jangan semuanya. Kemudian saat bin Abi Waqqas, saat jatuh apa itu ketika itu sakit ya, ketika itu sakit. Kemudian ya sudah ya Rasul, kalau begitu setengah saja yang akan saya infakkan, yang setengahnya biar untuk anak sama istri saya, untuk keluarga saya. Oh jangan, setengah itu masih banyak, masih terlalu banyak itu setengah itu. Kalau begitu, dua per tiga, kalau begitu sepertiga saja ya Rasul. Sepertiga sudah cukup, ya sudah cukup itu nggak apa-apa kalau sepertiga sudah cukup. Oleh karena itu dari hadis ini kemudian para ulama berijtihad bahwa hadiah atau apa saja, wasiat atau apa saja termasuk sedekah dan lain sebagainya, infak, jangan lebih dari sepertiga, ya, jangan lebih dari sepertiga. Apa saja ini termasuk kurban juga boleh diambil ya, boleh diambil. Pokoknya tidak lebih dari sepertiga. Ketika memberi wasiat kepada orang lain juga seperti itu, nggak boleh semuanya diwasiatkan. Harus tinggalkan dua per tiga untuk keluarganya, sepertiga yang diinfakkan. Jadi dari hadis ini kemudian maksimal orang hibah atau orang orang hibah itu maksimal adalah sepertiga dari hadis ini ya, dari hadis ini. Itu sudah cukup banyak, dapatnya Rasulullah sudah cukup banyak ini. Ya, dari hadis ini bisa difahami bahwa kita nggak boleh meninggalkan anak kita, istri kita dalam keadaan miskin misalnya ya hartanya semuanya diinfakkan nggak boleh ini. Rasulullah melarang saat Nabi Waqqas melarang nggak boleh. Nah, kita tahu sendiri bahwa saat Nabi Waqqas meskipun kaya bukan cinta dunia loh ya. Buktinya apa? Mau menginfakkan seluruh hartanya loh. Beda dengan artis, beda dengan yang lain loh ya. Sangat jauh bedanya. Jangan dibedakan, jangan disamakan. Kalau artis atau yang lain saya tidak mau suudzon ya, saya tidak mau suudzon. Kadang orang itu kan motifnya pengen dilihat orang kadang ya. Tapi ini bukan motif, bukan suudzon saya loh ya, tidak. Kadang orang itu infaknya pengen motifnya pengen ria, pengen takabur. Kadang-kadang pengen takabur juga ya. Makanya zakat kalau sombong itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah itu. Itu hatinya itu sesat, itu hatinya itu belum benar itu. Kalau sedekah niatnya untuk menyombongkan diri. Ada sedekah tuh niat untuk sombong tuh ada. Niat untuk popularitas itu juga ada. Ya, beda dengan saat bin Abi Waqqas tadi. Itu. Jadi uh, insya Allah orang kalau diberi hidayah oleh Allah dia akan bisa menimbang Mas Agung. Ya, akan bisa menimbang dan akan mempertimbangkan lah ya, akan mempertimbangkan. Jadi boleh nggak kita memikirkan anak kita buatkan rumah ya boleh-boleh saja. Tetapi diniati ya agar mereka nanti tidak melakukan apa misalnya tidak apa misalnya. Atau seperti Gus Baha itu yang saya dengar tuh katanya membuatkan rumah agar nanti anaknya tidak usah mikirin rumah hanya mikir untuk dakwah itu bagus itu alumur bima dia. Segala sesuatu tergantung kepada maksud niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah baik. Tapi jangan lupa melupakan apa itu hak pada hartamu. Apa itu ikhrajuz zakah, mengeluarkan zakat. Jangan lupa, ya tetap keluarkan zakat. Jangan lupa. Itu Mas Agung. Jadi yang dimaksud dengan alladzi jama'a amalahu adadat itu orang yang kikir, orang yang iman ketika mengeluarkan hartanya tadi. Bukan orang yang ya banyak kok ya. Saat Nabi Waqqas tuh kaya. Utsman bin Affan tuh kaya Mas Agung. Bahkan sampai sekarang Utsman bin Affan itu. Sekarang tuh jadi wakofkan itu untuk membuat apa untuk membuat hotel di Mekah ya sekarang itu wakofnya Utsman bin Affan sampai sekarang itu Utsman bin Affan itu harta yang disedekahkan yang diinfakkan di jalan Allah tuh masya Allah banyak sekali tapi tidak menjadikan dia jatuh miskin ya tidak sampai menjadikan itu Utsman bin Affan itu Mas Agung ya. Kayak betul sangat Ustaz, sangat jelas sih, betul sangat. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang berada pada surah Al-Humazah ini dan itu memang satu hal yang tidak mudah ya, mengumpat dan seterusnya. Termasuk juga gibah ya, termasuk Ustaz. Merasani itu termasuk juga ya. Kalau di Gimana gimana. konteks kalau gibah juga termasuk mengumpat betul ya. Merasani. Iya, ghibah itu termasuk Mas Agung, termasuk itu, termasuk mencela, bukan mengumpat ya, mencela itu, mencela orang lain. Oh, Orang ghibah itu kan mencela tuh, Mas Agung, mencela orang lain. Makanya Imam Ali begini, Imam Amil Ali ini ya, sebelum itu ya. Imam Ali itu jawab begini Mas Agung, janganlah kamu menyorai ketika ada orang lain itu wajahnya terkena lumpur.
Jangan kamu sorai. Bisa jadi suatu ketika wajahmu sendiri yang akan terkena lumpur. Ya, sini, Oh, Sayyidina Ali ya. Kalau ada orang yang terkena lumpur, jangan kamu sorai. Bisa jadi suatu ketika wajahmu yang akan terkena lumpur. Itu Sayyidina Ali. baik, baik. Terus sangat Ustaz. Karena waktu juga kita harus akhiri kajian pada pagi hari ini. Namun tadi ada beberapa kendala, sinyal kami juga ada masalah. Gitu. Namun kemudian Ustaz tadi juga sedang update laptopnya otomatis gitu Ustaz tadi. Otomatis saya juga nggak tahu Mas Agung. Tahu-tahu kok langsung update sendiri. Jadi, Biasanya saya update itu. jadi, terus Rawuhipun Ustaz dan hadirin sekalian, monggo bila berkenan untuk memimpin doa menutup kajian pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan walina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun sawat rawuhipun sekali lagi Ustadz dalam kesibukannya dan hadirin sekalian yang sudah hadir. Insya Allah akan kami upload di YouTube juga untuk kajian pada pagi hari ini sehingga dapat disimak kembali oleh kita maupun yang belum bergabung pada pagi hari ini. Kita akhiri kajian dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullah. Dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.